Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang teori-teori perkembangan. Yuk, sekarang mari kita simak penjelasannya. Yang pertama ada Arnold Gesell dan model maturasi, di mana maturasi ini diartikan sebagai proses menjadi dewasa atau kematangan. Menurut teori ini, perkembangan atau ontogenesis pada anak berlangsung dalam urutan tahapan-tahapan yang menyerupai sejarah evolusi perkembangan spesies. Adapun prinsip-prinsip perkembangan menurut Gesell yaitu yang pertama ada prinsip arah perkembangan, jalinan timbal balik, prinsip asimetri fungsional, prinsip maturasi individuasi, dan yang terakhir, prinsip fluktuasi teratur. Prinsip-prinsip menurut Gesell. Yang pertama, prinsip arah perkembangan. Perkembangan tidak berlangsung acak, melainkan dalam pola yang teratur. Perkembangan bergerak maju secara sistematis dari kepala hingga ke ujung kaki. Contoh, bayi yang baru lahir relatif lebih matang susunan saraf motoriknya di bagian kepala daripada yang ada di bagian kaki. Perkembangan juga bergerak dari pusat tubuh ke arah luar ke arah pinggir. Kemudian yang kedua yaitu prinsip jalinan timbal balik. Berlangsungnya pola-pola perilaku membutuhkan pertumbuhan struktural yang saling melengkapi. Susunan hubungan timbal balik antara dua fungsi atau sistem saraf motorik yang saling berlawanan secara otogenetik terwujud melalui peralihan periodik yang semakin meningkat antara berbagai komponen fungsi atau sistem dengan modulasi dan integrasi progresif pada pola-pola perilaku yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu prinsip asimetri fungsional. Perilaku berlangsung melalui periode-periode perkembangan yang bersifat asimetris atau tidak seimbang agar organisme bisa mencapai kadar kematangan pada tahapan selanjutnya. Prinsip ini sangat berkaitan erat dengan perkembangan gerakan tangan dan bentuk-bentuk dominasi psikomotor dan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip maturasi individuasi. Pentingnya pola pertumbuhan, artinya mekanisme internal dalam diri individu yang menentukan arah dan perkembangannya. Pematangan atau maturasi merupakan proses yang dikendalikan oleh faktor-faktor endogen atau internal. Pada tingkatan-tingkatan yang paling dasar, faktor-faktor eksogen atau eksternal tidak bisa dipengaruhi. Dan yang terakhir yaitu prinsip fluktuasi teratur. Setiap tahap yang berjalan dengan tidak seimbang atau goyah akan diikuti oleh satu tahapan perkembangan yang seimbang. Artinya bahwa perkembangan bergerak naik turun antara periode stabil dan periode tidak stabil, dan antara periode pertumbuhan aktif dan periode konsolidasi. Fluktuasi progresif ini yang amat mirip dengan kaidah menerima dan memberi dalam prinsip jalinan timbal balik, terpuncak pada serangkaian tanggapan yang bersifat stabil. Teori selanjutnya yaitu teori psikoseksual Sigmund Freud. Beliau merupakan seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis di dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud, kepribadian itu berkembang dari masa anak-anak yang dilalui dan akan menetap atau membentuk pada individu tersebut. Manusia juga terfokus pada area sensitif seksual tertentu. Artinya, kepribadian yang berkembang melalui serangkaian tahapan masa kanak-kanak, di mana mencari kesenangan energi dari id menjadi fokus pada area sensitif seksual tertentu. Energi psikoseksual atau libido digambarkan sebagai kekuatan pendorong di belakang perilaku. Selanjutnya ada 3 komponen dalam teori Sigmund Freud. Apa saja sih? Nah, yang pertama ada komponen dinamik, yang kedua ada komponen struktural, dan yang ketiga komponen tahapan atau seksual. Untuk lebih lanjut, yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama ada komponen dinamik, di mana di sini ada 2 aspek, yaitu energi psikis dan alam bawah sadar. Penerapan Freud atas konsep kekekalan energi pada perilaku manusia menghasilkan apa yang disebut dengan energi psikis. Insting atau dorongan-dorongan psikologis yang muncul tanpa dipelajari adalah sumber utama dari energi psikis. Insting yang terkuat
kuat adalah yang terkait dengan penciptaan dan kelangsungan hidup yang disebut dengan eros. Insting seksual merupakan insting kehidupan yang paling pokok. Alam bawah sadar akan mendorong id untuk tetap aktif di sepanjang hidup, tetapi seiring dengan kemajuan. Alam sadar, alam tidak sadar, dan alam bawah sadar semuanya bekerja sama sehingga memungkinkan individu untuk memproses pikiran-pikiran dan dapat menyelesaikan berbagai macam konflik. Yang kedua, ada komponen struktural yang terdiri dari id, ego, dan superego. Dan yang terakhir ada komponen tahapan yang terdiri dari oral, anal, falik, latensi, dan genital. Untuk lebih jelas, yuk simak video berikut. Pada intinya, komponen struktural yang pertama id. Id itu mengacu pada pleasure principle, yaitu kerjanya berdasarkan prinsip kenikmatan. Yang kedua ada ego, yaitu reality principle atau prinsip realita. Dan yang terakhir ada superego, berprinsip pada moral yang berasal dari nilai-nilai lingkungan. Terdapat 5 tahap perkembangan psikoseksual, yaitu fase oral, fase anal, fase falik, fase laten, dan fase genital. Menurut Freud, jika 3 tahap perkembangan awal, yaitu fase oral, fase anal, dan fase falik tidak terlalui dengan baik, akan membawa seseorang untuk datang ke konselor. Fase pertama adalah fase oral, yang terjadi pada tahun pertama dari kehidupan manusia, yaitu 0 sampai 2 tahun. Pada fase ini, bagian yang paling peka adalah mulut, dan berkaitan dengan pemuasan kebutuhan pokok seperti makan dan minum. Mulut menjadi sumber kenikmatan bagi anak, maka anak akan memasukkan segala jenis benda ke dalam mulutnya sendiri. Jika fase ini terlalui dengan baik, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan mandiri. Sebaliknya, jika fase ini tidak terlalui dengan baik, anak akan cenderung sarkastik, berbicara dengan kasar, dan sulit untuk mempercayai orang lain. Fase kedua adalah fase anal, yang terjadi pada usia 2-3 tahun. Pada fase ini, kepuasan atau kenikmatan anak berpusat pada anus. Anak akan puas jika aktivitas pengeluaran pada anal berjalan dengan baik. Jika fase ini terlalui dengan baik, anak akan menjadi pribadi yang berkompeten, dengan hubungan yang baik dan seimbang. Sebaliknya, jika tahapan ini tidak terlalui dengan baik, maka akan muncul perasaan tidak suka pada dirinya sendiri. Fase ketiga adalah fase falik, yang terjadi pada usia 3-7 tahun. Pada fase ini, pusat kepuasan atau kenikmatan anak berada di kelamin. Anak mencoba mengenali identitas kelaminnya dan memusatkan keinginan incest yang tidak disadari dengan mengembangkannya pada orang tua yang memiliki jenis kelamin berbeda. Bagaimana tanggapan orang tua secara verbal dan non-verbal terhadap munculnya seksualitas anak berdampak pada sikap dan perasaan seksual yang berkembang pada anak. Fase keempat adalah fase laten, yang terjadi pada usia 7 hingga 11 tahun. Fase ini merupakan masa tenang seksual karena segala sesuatu yang terkait dengan seks akan dihambat atau ditekan. Minat seksual digantikan oleh minat di sekolah, teman bermain, olahraga, dan berbagai aktivitas baru. Masa sosialisasi untuk anak keluar dan menjalin hubungan dengan orang lain terjadi pada fase ini. Tidak terdapat konflik yang berarti dalam tahap ini. Eksplorasi yang baik pada tahap ini akan mengembangkan kemampuan seseorang di kemudian hari. Fase terakhir adalah fase genital, yang terjadi pada usia 11 hingga dewasa. Fase genital, yang sering kali disebut sebagai pengaktifan kembali fase falik, dimulai dengan masa pubertas dan berlangsung hingga kepikunan. Hasrat seksual pada tahap ini haruslah diseimbangkan antara id, ego, dan superego. Pengembangan ego yang kuat dapat menyeimbang antara id dan superego. Itulah 5 tahap perkembangan menurut Freud. Terima kasih. Selanjutnya mengenai pembahasan fokus Erik Erikson pada perkembangan psikososial. Teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahapannya perkembangan manusia dari satu tahap ke tahap berikut. Selanjutnya yaitu teori psikososial Erikson. Terdapat 8 tahapan perkembangan manusia sebagai berikut. Delapan tahap perkembangan pada manusia menurut teori Erikson. Pada tahap 1 yaitu tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan. Pada usia 0 hingga 2 tahun sepenuhnya tergantung pada orang lain.
Perkembangan rasa percaya yang dibentuk oleh gaya tersebut berdasarkan kesungguhan dan kualitas pengasuhan yang tidak responsif atau tidak konsisten akan membentuk anak menjadi seorang yang penuh keraguan, ketidakpercayaan, dan kecurigaan pada orang lain. Kegagalan dalam mengembangkan rasa percaya menyebabkan bayi akan merasa takut dan yakin bahwa lingkungan akan memberikan kenyamanan. Pada tahap kedua, yaitu otonomi versus malu-malu dan ragu. Pada masa anak-anak cenderung aktif dalam segala hal karena sudah memiliki kemampuan untuk melakukan beberapa kegiatan secara mandiri, seperti makan, berjalan, memakai sandal, dan lain-lain. Kepercayaan orang tua kepada anak pada usia ini untuk mengeksplor hal-hal yang dapat dilakukan secara mandiri dan memberikan bimbingan kepadanya akan membentuk anak menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri. Sementara orang tua yang membatasi dan berlaku keras pada anaknya akan membentuk anak tersebut menjadi orang yang lemah dan tidak kompeten yang dapat menyebabkan rasa malu dan ragu terhadap kemampuan dirinya. Pada tahap ketiga, yaitu inisiatif versus kesalahan. Anak usia ini adalah pada usia prasekolah. Jadi, anak yang telah memasuki tahapan prasekolah di mana kemampuan motorik dan bahasa anak mulai matang, yang memungkinkan mereka untuk lebih agresif dalam mengeksplor lingkungan baik secara fisik maupun sosial. Anak memiliki inisiatif dalam melakukan suatu tindakan, misalkan berlari, bermain, melompat, dan melempar. Dalam tindakannya, di usia anak-anak ini kadang mengalami kegagalan. Peran orang tua untuk membimbing dan memotivasi anak sangat dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat melewati tahap perkembangan dengan baik. Namun, apabila orang tua suka memberikan hukuman terhadap upaya anak ini, dalam mengambil inisiatif akan membuat anak merasa bersalah, sehingga anak akan mengembangkan sikap tidak peduli, tidak melakukan usaha untuk berbuat sesuatu. Hal ini dilakukan agar ia terhindar dari berbuat kesalahan yang berikutnya. Tahap keempat adalah kerajinan versus inferioritas. Anak dalam masa usia sekolah pada tahap ini, kemampuan akademiknya mulai berkembang, begitu pula kemampuan sosialnya. Anak untuk mulai berinteraksi di luar anggota keluarganya. Mereka mulai peduli pada sikap-sikap maupun penampilan yang akan memperkuat posisi mereka, dan mereka akan belajar berinteraksi dengan teman-teman maupun dengan gurunya. Anak mulai menemukan minatnya. Jika anak menerima pengakuan dari guru atau teman sebaya, ia akan menjadi rajin dan pekerja keras. Ia akan percaya diri dalam lingkungan sosial maupun di lingkungan sekolah. Namun, jika mendapatkan terlalu banyak umpan balik yang negatif, ia akan mulai merasa rendah diri dan kehilangan motivasi. Tahap ini lingkungan dan sekolah paling berpengaruh terhadap proses perkembangan anak tersebut. Secara biologis, pada tahap ini sudah memasuki tahap dewasa. Namun, secara fisikis, usia remaja masih belum bisa diberi tanggung jawab yang berat layaknya orang dewasa. Dalam hal ini, banyak anak mengalami krisis identitas. Seorang remaja akan mencoba banyak krisis identitas. Seorang remaja akan mencoba banyak hal untuk mengetahui jati diri mereka yang sebenarnya. Biasanya, mereka akan melaluinya dengan teman-temannya mempunyai kesamaan komitmen. Dalam sebuah kelompok, hubungan mereka tersebut sangat erat, sehingga mereka memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesama anggota kelompok. Anak pada usia dini rawan untuk melakukan beberapa hal negatif dalam rangka pencarian jati diri mereka, dan yang pengaruh baik datang dari orang tua maupun guru juga diperlukan agar mereka menemukan jati diri mereka yang sebenarnya. Tahap ke-6, tahap keintiman versus isolasi. Pada tahap ini seseorang sudah mengetahui jati diri mereka dan akan menjadi apa mereka nantinya. Jika pada tahap sebelumnya individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya, namun pada saat ini tingkatan kelompoknya sudah mulai melakukan. Pada fase ini, seorang sudah memiliki komitmen untuk menjalin suatu hubungan dengan orang lain. Dia sudah mulai selektif untuk membina hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu yang sepaham. Namun, jika dia mengalami kegagalan, maka akan muncul rasa keterasingan dan jarak dalam berinteraksi dengan orang lain. Keberhasilan dalam melewati fase ini tentu saja tidak terlepas dari masa sebelumnya. Jika pada masa sebelumnya seorang belum dapat mengatasi rasa curiga pada diri maupun kebingungan identitas, maka hal tersebut akan berdampak pada kegagalan dalam membina sebuah hubungan dan menjadikan sebagai seorang yang terisolasi. Pada tahap ini, bantuan dari pasangan atau teman dekat akan sangat membantu. Tahap ke-7, generativitas versus stagnasi.
Pada tahap ini, Erikson berpendapat bahwa generativitas adalah hal yang terpenting dalam membangun dan membimbing generasi berikutnya. Biasanya, orang-orang pada usia sekitar 40 hingga 65 tahun telah mencapai fase generativitas dengan membesarkan anak-anak mereka. Harapan yang ingin dicapai pada masa ini yaitu terjadinya keseimbangan antara generativitas dan stagnasi guna mendapat nilai positif yang dapat dipetik yaitu kepedulian. Dalam tahap ini diharapkan seorang yang telah masuki usia dewasa menengah dapat menjalin hubungan atau berinteraksi secara baik dan menyenangkan dengan generasi penerusnya dan tidak memaksakan kehendak mereka pada penerusnya berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Pada tahap ke-8 atau eko-integrity atau integritas versus keputusasaan. Tahap ini merupakan tahap terakhir seiring bertambahnya usia. Kemampuan seseorang akan mulai melambat dan ia akan berada pada fase ini akan memperlihatkan kembali atau melakukan terhadap kegiatan yang telah mereka jalani dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya belum terselesaikan. Integritas dalam ini adanya penerimaan terhadap prestasi maupun kegagalan dan keterbatasan yang membawa dalam sebuah kesadaran bahwa hidup seseorang adalah tanggung jawab sendiri. Lawan integritas adalah keputusasaan. Apabila tahap ini mengalami kegagalan, maka individu dalam penyesuaian dirinya akan tidak bisa menghadapi perubahan siklus kehidupan individu terhadap kondisi sosial stories serta dihadapkan pada bayang-bayang kematian yang terjadi. Materi selanjutnya yaitu tentang model-model perkembangan behavioral. Percaya pada perilaku yang dapat dilihat oleh mata dan dapat diobservasi secara langsung. Istilah behaviorisme mencakup berbagai model behavioral yang beraneka ragam berkaitan dengan pendapat mengenai seberapa besar pengaruh lingkungan. Adapun tokoh-tokoh behaviorisme, yang pertama Edward Lee Tomdick menciptakan sebuah teori pembelajaran mekanistik dan objektif yang memfokuskan pada perilaku tampak. Dia lebih menginterpretasikan pada hubungan stimulus dan respon. Kemudian yang kedua ada Ivan Petrovich Pavlov. Penelitian Pavlov mengenai refleks terkondisi. Penelitian ini berhubungan dengan fungsi air liur yang dikeluarkan anjing secara tidak sengaja apabila makanan diletakkan di mulut mereka. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Vladimir M. Bechterev. Minat Bechterev adalah pengondisian respon motorik. Dia menemukan bahwa gerakan refleksif dapat terjadi tidak hanya karena stimulus tak terkondisi, tetapi juga stimuli yang telah diasosiasikan oleh stimulus awal. Kemudian yang keempat yaitu John B. Watson. Menurut Watson, psikologi harus membatasi dirinya untuk fokus hanya pada ilmu-ilmu studi yang sifatnya objektif. Bagi Watson, metode behaviorisme adalah 1. Observasi dengan atau tanpa menggunakan alat. Yang kedua, metode-metode pengujian. Yang ketiga, metode laporan verbal. Dan yang keempat yaitu metode refleksi terkondisi. Selanjutnya tokoh yang kelima yaitu William MC Dougal dan yang keenam Edward Change Tolman. Selanjutnya Julian Rother, B.F. Skinner, Albert Bandura, Craig Leonard Hull. Nah, itulah tokoh-tokoh behaviorisme beserta teori-teorinya. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi selanjutnya.